Apapun yang berhubungan dengan K-pop dan idola akan kita omongin bareng tentunya di K-pop 101. Halo pendengar semuanya, kembali lagi di K-pop 101. Tentunya selalu bersama DJ Lodi dan DJ Niken di sini. Dan kita tentunya apa? akan ngomongin lagi nih. Soalnya ya K-pop, idol. Tapi ya kan? kali ini agak nyambungnya sama hubungan antara idol sama fans. Tentunya nggak bisa lepas dong yang namanya idol dengan fans-fansnya mereka kan ya. Karena kalau nggak ada fans nggak ada idol. Bener banget. Dan tentunya yang banyak dilakukan sama fans ke idol gitu. Lebih tepatnya ya. Tapi bener sih, karena kalau soal idol ke fans nanti beda lagi nih bahasannya. saudara-saudara, bener banget. Makanya nih. Dan tentunya pasti kita udah tahu nih kita mau bahas tentang apa aja nih. Kalau ngebahas banyak dari, ya Ken? Iya banyak. Kalau fans ke idol ya biasanya tuh kayak apa sih? Project tuh kan kayak streaming lagu pastinya. Terus juga ada streaming MV. Bener banget. Itu pasti adalah project. Ayo kita harus streaming lagu rame-rame. Kalau nggak itu kayak hashtag itu kan udah sering ya kayak gitu ya. Dan juga pasti ada yang namanya apa nih? Ngasih hadiah. Bener banget nih. Dan ini dia yang mau kita bahas lebih lanjut hari ini, yaitu adalah hadiah dari fans. Tapi sebenarnya nih penasaran juga, kalau soal hadiah dari fans, lo sendiri sering nggak sih dapat hadiah gitu dari fans? Sering sih sebenarnya. Apa nih biasanya? Kayak yang dari hal-hal yang simple sampai yang agak nggak terlalu simple gitu kan. Agak nggak terlalu simple. Jadi misalnya kayak ulang tahun gitu kan, mereka kasih hadiahnya nggak hadiah tapi kayak mereka kasih sumbang ke orang lain. Terus dalam nama gue banyak gitu. Ya macam-macam. Kalau nggak dikasih ya kayak, tapi sebenarnya dari sebanyak itu yang paling gue suka sampai sekarang adalah apa? Surat. Oh tentu ya, surat nomor 1. Bener banget. Karena itu sebenarnya paling simple tapi kayak paling bener banget apa sih namanya? Kayak, itu kan ada curahan hatinya para fans di situ kan ya. Jadi kayak menerima cintanya para fans. Apalagi kalau salah yang dari orang asing nyoba pakai bahasa Korea atau orang Korea nyoba pakai bahasa Inggris. Iya bener banget. Itu pasti kayaknya lebih gimana. Bener dan banget. tulisan tangan. Bener banget, dan tulisan tangan. Itu pasti ya kesayangan para idol ya. Iya. Soalnya kan itu kan kalau misalnya hadiah itu kan mereka juga meluangkan waktu sih kan ya buat beli dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tulisan tangan tuh kan lebih kayak personal gitu kan ya. Kalau nggak yang hadiah yang pasti hadiah buatan tangan juga masih ada gitu ya. Bener banget. Tapi kalau yang paling sering mereka kasih itu apa sih kira-kira? Kalau dari gue atau mungkin lihat dari anak-anak lainnya sih mungkin kayak apa sih, kayak aksesori atau baju atau paling sering itu ya yang bisa dipakai ya kayak gitu ya. Tapi dari kalau saya itu terus yang buat lu paling berharga sampai sekarang sih masih surat ya. Tapi emang pada unik suka nggak sih kalau hadiah-hadiah daripada fans seperti tadi lo bilang kayak bukan cuman barang, kayak sertifikat gitu-gitu. Ada sertifikat, ada juga apa sih? Gue juga ada yang suka nih kayak mereka kan sering ambil foto gitu kan waktu konser atau misalnya ada acara apa mereka ambil foto. Para fansite atau homa yang pada ambil foto. Terus itu fotonya tuh dibikin kayak macem-macem gitu, kayak dibikin kalender atau dibikin kayak stand, kayak apa sih? Standee atau dikasih gitu. Frame? Iya gitu. Dikasih. Atau dibikin kayak photocard, dibikin macem-macem lah sama mereka. Wah. Terus mereka biasanya itu adalah dikasih kita tapi juga mereka kasih ke orang-orang lain gitu. Jadi bagi-bagi bukan cuma ke lo doang gitu. Gemes ya kayak gitu ya. Tapi gue penasaran sih yang sertifikat itu tuh. Sertifikat tuh ada kayak sebenarnya nih kayak wow banget ya. Iya, kenapa nih? Kenapa? Soalnya sertifikatnya itu macam-macam saudara-saudara. Contoh? Ada dari sertifikat pemeliharaan hewan. Iya. Sampai ke namanya bintang nih kan. Bintang? Iya. Bintang di langit, di langit ada bintang. Ya, itu lagu ketahuan kan, jebakan umur kan. Ini yang tahu lagu itu ketahuan ya kita umurnya di mana. Pokoknya apa sih?
bintang di langit ada bintang. Bukan, Pokoknya di langit ada bintang. Enggak, bukan itu liriknya ya Tuhan. Kelip engkau di sana memberi cahayanya di setiap insan. Anjir, masih inget loh gue. Gue taunya itu, pokoknya di langit ada bintang. Pokoknya bintang. Jadi bintang sertifikat nama. Jadi mereka itu kayak beli bintang. Ya beli bintang, terus itu kan dikasih sertifikat, dan bintangnya itu dikasih nama si artisnya ini. Luar biasa sih Luar kalau biasa kayak gitu ya. Seperti contohnya adalah ada membernya 101 yang katanya namanya Kang Daniel. Oh, Kang Daniel tentu. Ini nggak cuma sembarang bintang, karena katanya ini bintangnya bisa dilihat langsung dari beranda rumahnya Daniel. Luar biasa. Itu dikasih nama dengan nama Kang Daniel. Tapi ntar bingung nih kalau misalnya pindah rumah gimana? Oh ya, kalau pindah rumah kayak bintangku mana? Kalau sekarang kan bisa ngeliat kayak, oh aku melihat diriku di sana. Asik gitu kan. Ntar kalau begitu udah pindah itu kan mungkin bisa dikasih lainnya gitu kan ya. Bisa lah ya. Bisa ditunggu Mas Daniel dari fans-fansnya. Dan itu banyak juga karena tadi kan yang bintang, tuh ada juga yang mengadopsi hewan. Bener banget nih, apalagi kayak hewan-hewan langka yang harus dilindungin. Iya. Itu kayak kalau aku ngeliatnya juga kayak wow, berarti banget. Bener. Karena fansnya kita ini membantu untuk kayak mengkontribusi pada hal-hal yang lebih baik gitu kan ya. Contohnya juga ada yang waktu itu dikasih paus. Hah, paus? Dikasih. Jadi ada paus itu kan, paus hiu yang udah langka banget, yang gede banget, yang super big itu. Itu kalau nggak salah dikasih ke siapa sih? PAP atau lupa kalau gue juga paus. lupa. Kalau yang paus gue lupa. Iya, tapi itu ada idol sekilas. yang salah satu idol yang dapat paus. Luar biasa. Anak paus. Anak paus. Buat dilindungin gitu. Iya, kalau kemarin itu ada dari NCT. Kan jadi Haechan-nya NCT itu dibilang mirip sama Pudu. Pudu tuh kayak semacam rusa. Jadi fans itu pada patungan, jadi kayak ngasih nama satu rusa di sebuah kebun binatang, dikasih nama Haechan. Karena mirip, jadi mereka kayak gitu kan. Terus aku tuh pernah ada live-nya si Haechan ngomong, iya terima kasih lah aku dikasih adek. Kayak kok gemes gitu kan. Wah. Dan macam-macam kan, kalau kayak gini kan soalnya pada intinya adalah menyumbang. Bener banget nih kan. Atas nama idol kan ya. Dan gak cuman dari kayak gitu juga, banyak banget nih kayak yang mereka mensponsori ke anak-anak, kayak mengadopsi anak untuk, atau juga bahkan mereka kayak mau mendirikan sekolah dan sebagainya. Itu kan udah kejadian kemarin itu kan. BAP, fans-fansnya internasional, mereka tuh pada patungan, mereka ngebangun sekolah di Afrika kalau nggak salah satu negara di Afrika. Itu mereka ngebangun sekolah dengan nama sekolah BAP. Emang ini mungkin sebenarnya kalau misalnya dibahas, mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi nih ya. Karena kenapa sih mereka sampai begitu, sampai dan gimana sih caranya, kayak prosedurnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan tapi sebenarnya aku penasaran, kalau kayak gini biasanya mereka ngasihnya gimana sih? Ngasihnya itu adalah mungkin biasanya di pas fansign sih ya. Oh, kalau ngasih hadiah. Iya. Aksesoris. Salah satu tempat yang paling gampang untuk bertemu idol dan bisa ngasih hadiah, ya kan? Bener juga sih. Fansign. Karena langsung ketemu, langsung kasih gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau akhir-akhir itu banyak banget fansign yang agak fans tuh kayak yang gitu. Kenapa? Soalnya ada beberapa grup yang nggak nerima hadiah nih, iya nih, kecuali pas ulang tahun atau kayak gitu kan. Jadi nggak bisa ngasih kalau kayak jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau memberikan hadiah ke artis kalian, jadi kalau misalnya kalian mau ngasih hadiah nih ke idol-idol kalian bisa cek dulu nih biasanya ya peraturannya kan? Gimana gitu peraturan fansign. Ini tuh kalau peraturan gini ntar bisa kita bahas banyak, tapi kayaknya udah waktu kita untuk dengerin satu lagu dulu nih ya. Tentunya nih kan, dan kita mau dengerin lagunya dari BAP yang fans-fansnya ini barusan katanya nih kan tadi udah pada baik banget ya. Bener, mendirikan sekolah ya kan, yaitu Odini Bohani. 조금은 낯설지만 나 혼자 여기 왔어 행복해 보이는 사람들 속에 있어. Kita balik lagi nih habis ngedirin lagu berjudul Where Are You, What Are You Doing atau Odini Bohani dari BAP. Bener banget. Dan kita mau lanjut lagi nih ngomongin soal hadiah dari fans untuk para artis. Dan sebenarnya kalau misalnya bilang hadiah tuh kan banyak banget ya. Iya. Range-nya tuh kan memang dari A sampai Z, dari
ntar balik lagi gitu kan ya. Benar banget. Tapi sebenarnya gini, tadi kan kita udah ngebahasin udah ada apa sih yang biasa dikasih atau yang kayak kapan ngasihnya. Bener banget nih. Itu sebenarnya penasaran lagi adalah ada nggak sih kayak batasan yang bisa dikasih? Tentunya ada nih Ken. Batas lebih daripada batasan mungkin kayak hal-hal yang nggak boleh dikasih atau nggak boleh diterima oleh para idolnya gitu ya kan. Salah satunya adalah pasti adalah uang tunai. Oh, pasti. Iya. Uang itu mereka nggak boleh terima uang. Terus habis itu nggak boleh yang terlalu yang wow banget. Yang kayak wah gitu nggak boleh. Terlalu kayak mahal banget kayak yang tiba-tiba lu dikasih mobil 4 miliar gitu kayak what? Tunggu. What? Ada sih, ada yang makanya kayaknya ada deh. Pasti pernah ada. Dikasih mobil, gue yakin. Terus habis itu ada juga kayak nggak boleh ngasih hal-hal yang tentunya ya nggak boleh ngasih hal-hal yang aneh-aneh gimana kita pikirkan sendiri masing-masing ya. Iya. Kayak kemarin juga sempat ada yang sempat heboh itu Aizwan. Bener banget. Tahu nggak sih yang jadi ceritanya fansnya itu ngasih siapa sih yang juara 1? Wonyoung ya. Jadi salah satu fans ngasih member Aizwan, ternyata aku kasih ke Wonyoung deh. Jadi dia kayak ngasih kotak, awalnya gisnya gambar kan. Terus ternyata pas dibuka gambarnya dalamnya tuh ada tablet PC sama uang sebesar 1 juta won. Wow. Itu langsung pas ketahuan sama agensinya langsung ditaruh di Gongcha, ada announcement di fan cafe atau di websitenya. Untuk yang tadi ngasih tablet dan ngasih uang ini tolong diambil atau uangnya akan disumbangkan. Karena sama itu kan uang tunai 1 juta won. Emang nggak boleh soalnya kalau misalnya uang tuh kan kayak hitungannya kayak gimana gitu kan ya Ken. Tapi ini yang lucu, jadi orang ini bilangnya gini, dia adalah seorang penulis webtoon dan dia pertama kali ngefans sama idol. Jadi dia nggak tahu nih kalau ada batasan yang nggak boleh dikasih. Iya, aku kan cuma pengen dia bisa ada mainan, kan dia kayak dikasih tab tuh buat dia biar dia bisa main. Mainan terus dikasih uang jajan gitu kan ya. Aku pengen ngasih dia uang jajan, kayak uang jajan 1 juta won. Sebagai rakyat biasa saya langsung mohon maaf buat saya aja boleh nggak sih? Tapi emang kayak sebenarnya kayak kita ngelihatnya jadi kayak gitu kan ya kayak soalnya kayak polos gitu kan ya dia sebagai fans baru pingin ngasih tahu, sesuatu gitu kan tapi nggak tahu mau ngasih apa, jadi ngasihnya uang ternyata nggak boleh. Gitu. Jadi kan, pelajarannya lagi-lagi kalau mau ngasih sesuatu cari tahu dulu apa yang boleh atau enggak. Soal kadang suka ada peraturannya nggak sih? Iya. Emang setiap grup itu emang peraturannya beda-beda nih kan untuk pasti fans dan lain sebagainya. Yang ini menerima hadiah, yang ini enggak gitu pasti ada soalnya pasti kan. Ada yang menerima hadiah cuma di saat event-event tertentu. Terus ada yang kalau nggak salah nggak cuman kalau misalnya fansign pasti boleh ngasih surat ya. Tapi ada juga yang misalnya biasanya kan ada mereka habis selesai schedule gitu kan. Biasanya ada artis yang boleh langsung terima dari fansnya. Kayak misalnya ketemu di jalan itu kan dikasih langsung terima itu. Ada yang nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Ada yang harus bagaimanapun juga harus diterima sama manajer. Nggak boleh langsung artisnya nggak boleh langsung terima. Enggak, ini langsung keinget nih satu hal yang sering terlihat di KBS sebenarnya. Jadi kalau kalian tahu itu kan di KBS juga ada siaran radio salah satu idol yang sangat terkenal pada masanya H.O.T. Moon Hee-jun. Itu kan beliau kan punya acara radio juga di sini nih. Itu setiap dia mau siaran, kalau saya lagi keluar nih kan lihat dia lagi datang nih, itu pasti fansnya udah pada ngantri. Buat antrian, ada yang bawain bunga, ada yang bawain hadiah, ada yang bawain apa, dan dia ngambil. Dia pasti selalu kayak gitu. Jadi emang sebenarnya itu beda-beda gitu kan ya. Tapi emang kalau misalnya Moon Hee-jun sama Benim ini emang kayaknya dia kayak benar-benar udah deket banget gitu kan ya sama fans-fansnya. Udah tumbuh besar, udah tumbuh dewasa bersama gitu kan. Udah mengalami banyak hal bersama-sama dengan para fansnya. Jadi kayak udah kayak benar-benar kayak dia kayak semua diambil. Dia kayak apa sih kayak mungkin bisa dibilang kayak keluarga gitu kan ya, kayak lebih deket banget gitu kan. Dan satu lagi pemandangan yang sering kelihatan kayak tadi lu bilang pas selesai pulang dikasih itu kelihatan kalau lagi akhirnya Music Bank. Itu kan pasti para idol keluar ke arah mobil. Bener tuh banget. Fans pada ngumpul pada nungguin kan. Itu banyak kelihatan juga kok, ada yang tiba-tiba ntar ada siapa, ada yang langsung nyodorin tangan ngasih surat. Ada yang langsung ada yang ambil, ada yang enggak. Itu kelihatan gitu. Dan itu emang
balik lagi ke tadi yang udah gue bilangin, itu emang ada peraturannya, dan peraturan itu nggak cuman harus ditaati sama fansnya, tapi juga ditaati sama si idolnya nih. Kalau misalnya emang udah nggak boleh, harus dari manajernya, idolnya juga nggak boleh terima nih. Iya sih, pasti. Ntar idolnya juga kena marah. Iya sih, pengalaman Pak. Jadi itu adalah peraturannya dari Begom Entertainment terus. Coba peraturannya harus dari manajer. Iya. Jadinya kita nggak boleh langsung, nggak, misalnya diin surat nih, apa ini surat gitu kan, oh dikasihin ke manajernya, harus ntar tunjukin manajer di sana, silakan gitu. Tapi setelah berkumpul bercerita-cerita bersama anak-anak idol yang ternyata nggak cuman apa sih, nggak cuman gue aja, tapi dari banyak grup-grup lainnya emang kayak gitu. Karena satu, kayak masalah keamanan, terus juga ada yang kayak masalah kayak ada yang jiltu iri, ada yang iri dan lain sebagainya. Karena kan iri lah pasti, kayak kok dia diterima punya aku enggak gitu kan, aku kan dan juga pengen gitu kan. Terus nanti kayak ada yang kayak yang kok aku ngasih ke dia, terus habis itu ada yang, kalau misalnya nih gue mau ngasih ke anak B gitu kan, ini dikasihin ke anak B dong gitu kan. Ya kita tiba-tiba gue kalau tiba-tiba minta ini kasih ke Bias. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kan kayak yang gimana gitu kan. Kayak kasihan yang apa ya? Jadi pengirim pesannya. Terus juga ada yang kayak yang ntar ribet lah, jangan salah. Jadi semuanya biasanya dikasihin ke manajer, dari situ manajer ngumpulin, sortir satu-satu gitu kan ya. Nyoh. Jadi nih, begitu ya. Bener banget nih. Iya, nih sebenarnya banyak banget. Ini masih banyak topik yang bisa dibahas. Cuman bener banget nih. Sayang sekali seperti biasa waktu kita bener banget sudah habis. Dan sebenarnya ini seru banget ya bahasan-bahasan seperti ini. Dan tentunya nggak cuma kali ini aja, karena kita udah siapin banyak banget buat kalian. Tenang aja, K-pop 101 selanjutnya nih. Jadi harus selalu stay tune terus ya. Bener banget nih kan. Juga ya. Jadi sekarang kita mau undur diri dulu. Bener-bener hari ini bener-bener berasa cepet banget ya. Iya, cepet banget ya, ampun. Udah 25 menitan ya kan, udah lebih di sini. Sudah waktunya kita sudah. Bener banget nih. Dan tentunya kita akan mengundurkan diri, nggak cuman sendiri. Nggak cuma dada-dada. Iya, nggak cuma dada-dada, tapi kita mau sambil mendengarkan lagu dari Melomance yang judulnya Present atau Somewhere.